Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati sultanil awliya Kangjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, hadrati Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Hajjatul Islam qaddasallahu sirrah, hadrati masyayikhina khususan Syekh Nawawi Al-Bantani, hadrati Syekh Khalil Bangkalan, hadrati Syekh Hashim Asy'ari Jombang, muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama, usulihim wa furu'ahim, wali masyayikhina khususan Yai Ruhiyat, Yai Ilyas Ruhiyat, Yai Dugong Abdul Halim Ruhiyat Cipasung, Matangku Toha Karawang Matu Bagus Bagus Sempuru Abu Yadim Yati Banten Mahabu Syairun Amarta Majahid Abdul Salam Cirebon wa Amin Kiai Bunyamin bin Mama Syafi'i wa Jaddi Mama Syafi'i bin Bajausin wa azwajihim wa usulihim wa furu'ahim wa li jami'il muslimin wal muslimat minal masyriq wal maghrib ghafarallahu dhunubahum wa khatayahum wa nakhusu khususan walidi wa walidati Allahumma ighfir lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah Facebook rahimakumullah, wabil khusus Aki Udin, ajengan muda kita dari Singaparna, Mang Dindin Ibrahim Purwakarta, ada Ustadz muda kita, masa depan NU kita, yaitu Ustadz Bahrudin Ahmad, penerjemah kitab, juga penulis buku kreatif dari Bekasi ini ya. Terima kasih alumni Cipasung, terus juga alumni UGM. Dari Cipasung beliau melanjutkan ke UGM. Ya alumni UGM ya mudah-mudahan nasibnya seperti Pak Jokowi ya, Ustadz Bahrudin, Bang Kipli yang punya pangkalan ojek. Terima kasih ikut hadir. Teman-teman yang lain, mobil khusus senior-senior saya, Kang Haji Ai Hambali, ada Kang Haji Irwan, Jakarta, ada Bang Edi Muadi, Tangerang, Banten, dan para senior yang lainnya. Saya mohon doa supaya saya bisa menyampaikan sedikit ya, walaupun secuil ilmu dari Kiai Ilyas Ruhiyat, guru kita semua, sesuai dengan tugas yang diemban kepada saya dari Al-Mukarram Gus Ulil Absar Abdallah. Kiai Ulil menugaskan kami, khususnya saya sendiri, Aki Udin, Kiai Cep Heri, kemudian Ustadz Bahrudin Ahmad, untuk menyebarkan ilmu Kiai Ilyas. Ya, walaupun hanya secuil yang kami miliki, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, selamat pagi semuanya. Semoga sehat dan berkah selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana wa bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Hukiya anna zahidan minaz zuhad ismuhu Zakaria. Hukiya dihikayatkeun naon anna zahidan sanyanya seorang ahli zuhud, minaz zuhadi tina ti pirang-pirang golongan jalma ahli zuhud, ismuhu ari ngaranna ieu zahid teh Zakaria, eta Zakaria maridogring ieu zahid teh Zakaria teh marobon syadidan kalawan gering anu parah, wadana jeung geus deukeut naon waktu ajalihi, waktu ajalna ieu Zakaria
Fa'atahu maka ngadatangan ka Zakaria saha sadiquhu babaturanana Zakaria fi sakaratil mauti dina waktu sakarat maut. Walaqonahu jeung nalkinan ya sadiq ka Zakaria la ilaha illallah kana lapad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'arada maka ngabalieur saha Zahiru Zahid biwajihi ku wajahna Zahid. Walam yakul jeung teu nyarios ieu Zahid. Faqala maka nyarios sadiquhu sanian kadua kalina. Fa'arada maka masih ngabalieur ieu Zahid. Seperti yang disampaikan bahwa bab ini membahas tentang adawati syaitan. Ini ulah garandeng itu udah ya. Tentang permusuhan abadi kita dengan iblis, dengan setan. Sampai dahsyatnya godaan iblis kepada kita anak cucu Adam. Kemarin Imam Ghazali menceritakan bahwa iblis juga berperan terhadap rencana pembunuhan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ikut rapat penting di Darun Nadwah dengan menyerupai seorang kakek-kakek dari Najd dan menjadi pimpinan rapat, pimpinan sidang pada rapat di Darun Nadwah tersebut. Keputusannya membunuh Kangjeng Nabi. Nah, ini juga godaan-godaan iblis yang tidak henti-hentinya sampai detik-detik seseorang akan meninggalkan dunia ini. Detik-detik ajal datang, detik-detik malaikat Israel akan mencabut nyawa seseorang, anak cucunya Nabi Adam, iblis berperan serta agar orang yang sedang sakaratul maut itu tergelincir sehingga ikut menjadi temannya di neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Imam Ghazali di sini menghikayatkan, menceritakan sebuah hikayat bahwa ada seorang tukang ibadah, tukang zuhud, tukang puasa siang hari, tahajud malam hari, tidak terlalu memikirkan dunia, namanya juga zuhud, namanya Zakaria. Zakaria ini suatu ketika suatu hari dia sakit dengan sakit yang sangat parah dan diperkirakan ajalnya sebentar lagi tiba. Maka datanglah menemui Zakaria ini temannya ketika Zakaria sedang sakaratul maut dan melakukan talqin kepada Zakaria. Talqin itu bimbingan atau tuntunan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Junjunan kita bersabda, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinan anu maut di antara raranjeun kulapad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Menurut Imam Syafi'i, talqin itu dilakukan qoblal maut, endal maut ketika akan sakaratul maut, wa ba'dal maut, dan setelah si mayit ini dikuburkan. Maka kita orang NU mengikuti pendapat Imam Syafi'i ini dengan talqin mayit setelah mayit itu dikuburkan. Yang lebih penting sebetulnya talqin mayit itu menjelang sakaratul maut ini, seperti yang dilakukan oleh sahabatnya Zakaria. Ketika Zakaria sedang sakaratul maut, maka sahabatnya ini, temannya ini nalkin, ya, membimbing, menuntun Zakaria untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi fa'arada Zahid, herannya orang yang tukang ibadah, ahli zuhud, disuruh ngucapin la ilaha illallah, biasanya dibisikkan ke telinga kanannya, la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Tapi ada lagi ulama yang berpendapat kalau itu terlalu panjang cukup Allah, Allah, Allah. Walaupun orang yang sedang sakaratul maut itu mulutnya susah untuk mengucapkan, tapi hati, mata, telinga hatinya bisa mendengar, dan lisan hatinya juga bisa mengucapkan, ya. Allah, Allah. Sebelah kirinya juga anaknya lagi baca Yasin, baca surat At-Taubah. Anak laki-lakinya sedang menalkinkan bapaknya yang sedang sakaratul maut. Nah, indah akhir hayatnya seorang muslim mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan jaminannya dakhalal jannah, masuk surga. Man qala la ilaha illallah fi akhir hayatih dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan akhir hayatnya di akhir hayatnya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Nah, tapi herannya si Zahid ini, Zakaria, para tukang ibadah, tapi dia susah mengucapkan la ilaha illallah. Menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Walam yakul, dia tidak membacakan itu. Faqala sanian, tapi temannya tidak putus asa, membimbing lagi, mengucapkannya lagi dengan yang kedua kali sama. Faqala lahu salisan, yang ketiga kalinya, Qul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Faqala, malah anehnya si Zahid ini, padahal dia tukang ibadah, seorang ahli zuhud, tapi malah bilang begini, la aqulu, aku tidak mau mengucapkan itu. Faghusyiya ala sadiqi. Ghusyiya ala itu kalau di kamus, kalau nggak salah ya Bang Kipli, artinya pingsan, semaput. Karena temennya ini merasa kaget, loh ini tukang ibadah kok suruh ngucapin la ilaha illallah, kok nggak mau dia. Tapi falamma kana ba'da sa'atin, setelah berlalu beberapa waktu, wuzida zahidu khifatan, atau wajada az-zahida khifatan. Temannya ini setelah dia bangun dari semaputnya, dia melihat si Zahid ini, yaitu Zakaria yang sedang sakaratul maut, kelihatan ringan, tidak terlalu berat napasnya. Fafataha ainaihi, dia membukakan dua matanya. Faqala, temannya berkata, faqala, maka si Zahid ini berkata, Zakaria ini berkata, yang sedang sakarat ini, hal qultum li syai'an, apakah kalian mengucapkan kepadaku sesuatu? Qalu, maka temannya dan keluarga yang ada di sekitarnya menjawab, na'am, betul sekali. Aradna alaika syahadata, kami membimbing kamu dengan untuk mengucapkan syahadat. Salasan, bahkan 3 kali. Fa'aradta, engkau tidak mau fi marrota ini, pada 2 kali awal. Wa qulta fi salisah, malah engkau menjawab ketika kami membimbing kamu dengan bacaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang ketiga kalinya, malah engkau bilang la aqulu. Kami merasa kaget. Kenapa? Kamu seorang zahid, seorang ahli zuhud, tukang ibadah, tidak terlalu hobi dunia, tapi kok pada akhir hayatnya disuruh mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, susah amat, malah bilang tidak akan mengucapkan. Faqala, si Zahid ini yang bernama Zakaria, beliau berbicara, atani iblisu alaihi la'nah. Sebetulnya tadi ketika kalian membimbing aku mengucapkan la ilaha illallah, aku ini didatangi iblis. Iblis itu bawa segelas air, ya, wa waqafa ala yamini, dia simpan air itu an yamini, di sebelah kananku, wa huwa yataharrakul qadha,
Kemudian si iblis ini menggerak-gerakkan gelas yang isinya air itu sambil bilang, atahtaju ilal ma, kamu haus ya, kamu butuh air ya. Ya pasti saja aku bilang, qultu bala, aku sangat haus. Qala, kata si iblis, qul, bilang sama kamu kalau kamu butuh air. Isa ibnullah, Isa bin Maryam adalah anak Allah. Ayo bilang, nanti akan aku kasih. Fa'aradtu, maka aku geleng kepala. Tsumma atani min kibali rijli, kemudian dia datang lagi dari arah kakiku. Faqala li kadzalika, sama seperti tadi, kamu haus ya? Kalau kamu haus, ini ada air. Ayo, silakan minum. Tapi syaratnya kamu bilang, Isa ibnullah, Isa adalah anak Allah. Fa'aradtu anhu, aku juga geleng kepala. Bahkan wa fi salisa qala li kadzalika, pada yang ketiga kalinya si iblis ini ngomong juga kepadaku seperti itu. Fakultu la aqulu, maka jelas aku ucapkan, aku balas, la aqulu, aku tidak akan mengucapkan bahwa Isa adalah anak Allah. Fa darabal qadha 'alal ardi wa walla hariban. Si iblis itu melemparkan gelas yang berisi air itu ke tanah, kemudian dia berlalu kabur. Fa'ana radadtu ala iblis la alaikum, maka aku menggelengkan kepala, bukan tidak mau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi justru aku tidak mengucapkan apa yang disampaikan oleh iblis, yaitu Isa ibnullah. Aku menolak iblis, bukan menolak kalian. Fa'ana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Kangjeng Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Maka setelah itu Zahid ini yang bernama Zakaria meninggal dengan kalimat terakhir syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya apa? Hikayat ini diceritakan oleh Imam Ghazali, maksudnya agar kita berhati-hati. Jadi tipu daya iblis, makar iblis ini tidak berhenti sampai waktu kita sehat saja. Menggoda kita supaya tidak sholat, menggoda kita supaya sholatnya tidak khusyuk, menggoda kita supaya sholatnya riya. Tidak sampai itu saja. Menjelang detik-detik akhir hayat kita, detik-detik malaikat Ijrail akan mencabut nyawa kita, iblis masih sempat menggoda kita. Dan itu saat-saat yang sangat genting, yang gawat, darurat. Makanya guru saya Kiai Ilyas Ruhiyat mengajarkan sebuah doa yang termaktub dalam Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, tolong jangan kau cabut hidayah dalam hatiku ya Allah. Jangan kau pernah gantikan hidayah ini dengan kekufuran, dengan kemusyrikan. Tolong tancapkan terus nikmat hidayahmu, iman Islam yang kau berikan ini sampai akhir napas yang penghabisan. Tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami dari tipu daya makhluk-makhlukmu yang kafir, termasuk di dalamnya iblis laknatullah alaih. Sering baca itu ya, doa. Sebetulnya semuanya bisa lah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, minum dulu. Ya, santai. Uceng, ada Uceng? Uceng, Camat Tirtamulya, Kabupaten Papua Barat. Ikam. Lanjutkan. Waruyan Amr bin Abdul Aziz an Umar bin Abdul Aziz,
Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Umar bin Abdul Aziz ini adalah seorang khalifah Bani Umayyah yang terkenal jujur, bersahaja, sederhana, adil, tegas. Umar bin Abdul Aziz meriwayatkan, qala sa'ala ba'duhum rabbahu. Ada sebagian orang-orang yang dekat dengan Allah, para sufi, ya, menginginkan, meminta kepada Allah ayyuriyahu maudhi asyaiton, agar Allah memperlihatkan kepadanya tempat tinggalnya setan fi qalbi ibni Adam, di dalam hati seorang manusia, Ibnu Adam. Jadi ada seorang wali yang mohon kepada Allah agar diperlihatkan tempatnya setan di hati seseorang. Paro'a fin naum, maka dia melihat di dalam tidur. Maksudnya bermimpi, jasad rajulin, bermimpi melihat seorang jasad laki-laki, ya, badan seseorang, jasad seseorang, syabbahal balwar, ya, yang menyerupai kristal, kaca. Artinya yuro dakhiluhu min kharijihi, transparan. Apa semua yang ada di dalam tubuh orang tersebut bisa kelihatan dari luar, transparan. Ya, jasad manusia seperti kaca, seperti kristal yang bisa dilihat, isian tubuh manusia itu kelihatan banget. Wara'a, lalu dia melihat asyaitona, setan, fi surati difda'in. Setan ini berbentuk seekor katak. Tahu katak? Bangkong. Tahu bangkong? Kodok. Nah, jadi setan menyerupai kodok, bangkong, katak, qaidin, yang sedang duduk ala mankibihi al-aisar. Ya. Di setan ini yang berbentuk kodok duduk di bahu sebelah kirinya. Baina mankibaihi wa uzunihi, antara bahu dengan telinganya orang tersebut. Lahu khurtumun tawilun, dia memiliki belalai yang panjang, dakikun tapi tipis. Adkhalahu, yang dia masukkan, min mankabihil aisar, dari bahu sebelah kiri. Dari bahu sebelah kiri, di sini ya, bahu sebelah kiri, masuk ila qalbihi, ke hatinya. Jadi si iblis ini, si setan ini berbentuk seekor kodok yang memiliki belalai panjang, tipis, masuk ke dalam hatinya melalui bahu sebelah kiri ini, masuk ke dalam hati seseorang, ya, seorang laki-laki. Di sini ceritakan yuwaswisu ilai, selalu membisikkan waswesos. Nah, waswesos itu dari Quran itu. Alladzi yuwassisu fi sudurin nas. Ulah waswisos wae. Waswisos itu dari bahasa yuwaswisu. Nah, membisikkan, mengganggu, menggoda terus ilahi, kepada orang tersebut. Fa iza zakarallaha ta'ala, jika orang tersebut zikir, ingat kepada Allah, khanasa, maka dia mundur. Kalau ada orang yang sedang zikir, sedang baca Quran, sedang ngaji, nah, itu maka si iblis, si setan ini mundur, tidak berani memasukkan, membisikkan ke dalam hatinya. Ini riwayat diceritakan oleh Imam Ghazali dari Umar bin Abdul Aziz, bahwa seorang wali pernah minta kepada Allah untuk melihat tempatnya setan di dalam hati manusia.
Ternyata dimimpikan oleh wali tersebut ada jasad seseorang yang berbentuk kristal, artinya transparan, yang bisa dilihat dalamannya dari luar. Kemudian si setan berada di sebelah bahu kirinya. Setan itu memiliki belalai yang panjang, yang tipis. Dari arah bahu kiri ini masuk ke dalam hati seseorang, ya, terus selalu membisikkan yuwaswisu ilaih. Jadi kalau lihat kalimatnya fi'il mudhari dilalatan alal istimrar, artinya selalu senantiasa membisiki terus-terusan. Istimrar itu dia terus-terusan membisikkan ke dalam hati seseorang itu agar menggelincirkan dia untuk tidak melakukan hal yang baik. Asarek, usum, sholat, yuwaswisu itu si iblis. Ya, caranya itu tadi, iblis yang berbentuk kodok itu membisikkan, ulah daek sholat, mendingan ngopi heula jeung udut. Sholat pengen gampang, jam 2 gaya. Geges jam 2 nges setengah 3 kedeung deui. Akhirnya orang itu mau sholat, ya udah sholat, tapi yang cepet ya sholatnya, gak usah husu-husu dah, cepet aja udah, patas, ekspres. Enggak, mau husu aja, husu sih husu, cuma dimasukkan lagi, kamu harus ria, kamu benar-benar, kamu ujub luar biasa, kamu ini nggak ada orang yang sesoleh kamu, sholat bisa khusyuk begitu, udah surga bagiannya. Jadi iblis ini terus-terusan menggoda, mengganggu, membisiki hati manusia. Bagaimana caranya? Kata Imam Ghazali, faiza zakarallah ta'ala khonasa. Agar kita bisa memukul mundur pasukan setan, memukul mundur iblis dari hati kita, berzikirlah kepada Allah. Ketika zikir, maka si setan ini mundur beberapa langkah. Nanti kita lupa, zikir lagi, mundur lagi. Allahumma la tusallit alaina syaitanan marida wala insanan hasuda wa inna ala zikrika wa syukrika bijai khatami anbiyaika wa rusulika ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sampai Imam Ghazali dalam bab adawati syaitan ini beliau berdoa khusus. La tusallit alaina syaitanan marida. Ya Allah, jangan engkau kuasakan kepada kami setan yang jahat. Jangan sampai setan yang jahat itu menguasai hidup kami ya Allah. Wala insanan hasuda, dan jangan sampai ada manusia yang hasud yang menguasai kami juga, mengganggu hidup kami ya Allah. Wa inna ala zikrika, tolonglah kami semua untuk bisa mengingatmu, wa syukrika, dan bersyukur ke atas segala karuniamu, bijai khatami anbiyaika, dengan keagungan Kangjeng Nabi Muhammad SAW yang menjadi khatamul anbiya, ya, nabi terakhir, nabi penutup, yang menjadi penutup semua para nabi wa rusulika dan para rasulmu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekelas Imam Ghazali saja, beliau selalu berdoa agar tidak dikuasai oleh setan, agar kita bisa mudah berzikir, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Dengan jahnya, dengan syafaatnya, dengan keagungannya junjunan kita Nabi besar Muhammad SAW, apalagi sekelas kita, ya, tentu harus lebih bersyukur lagi. Neng, gini. Alhamdulillah ya Allah. Ini tamat nih bab adawatu syaitan. Dilanjutkan ke bab yang ke-17. Karena ya, HP naik kami lebet. Jadi ternyata memang
ngaji teh ari di keureuh mah geuninnya teu karasa. Walaupun hanya beberapa alenia, 2-3 alenia setiap pengajian, tapi ternyata sekarang tidak terasa ini sudah halaman 65 kitab Muqasyafatul Qulub, sudah sampai bab ke-17, yaitu membahas tentang amanah dan taubat. Nah, akan tetapi insya Allah bab amanat dan taubat ini akan dilanjutkan besok. Nah, ini sebelum ada membahas tentang amanat dan taubat, nu dede dinar gitu. Ya, Imam Ghazali meriwayatkan kehebatan baca sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita, bukakan atuh ka ibu itu. Beliau bercerita bahwa ada seseorang, sami'atu abi yaqulu bainama Sufyan ats-Tsauri yatufu idzan ra'a rajulan la yarfa'u qadaman wa la yad'u qadaman illa huwa yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika, riwayat ini dari Muhammad bin Al-Munkadir, beliau berkata, aku mendengar abahku berkata, bainama Sufyan ats-Tsauri yatufu, ketika aku lihat Sufyan ats-Tsauri, beliau sedang tawaf, idzan ra'a rajulan, ketika itu Sufyan melihat seseorang la yarfa'u qadaman wa la yad'u qadaman illa yusalli 'ala nabi. Setiap langkah orang tersebut ketika tawaf mengelilingi Ka'bah selalu mengucapkan sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata Sufyan, faqultu lahu, setelah dia itu beres melakukan tawafnya, aku bertanya kepadanya, ya hadza innaka qad tarakta tasbih wa tahlil wa aqbalta bis salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, hal indaka fi hadza syai'? Saya perhatikan ketika Anda sedang tawaf itu kok tidak baca tasbih, tidak baca tahlil, tidak baca doa-doa yang lain, tapi malah terus membaca sholawat kepada Kangjeng Nabi. Di setiap putaran itu terus-terusan membaca sholawat kepada Kangjeng Nabi. Nah ini. Sampai beberapa kali putaran, sampai 7 kali putaran. Kok nggak baca yang lain? Ada apa ini? Orang tersebut malah nanya lagi, man anta? Afakallah. Siapa Anda? Semoga Allah memaafkan Anda. Fakultu, kata Sufyan ats-Tsauri, ana Sufyan ats-Tsauri. Aku ini Sufyan ats-Tsauri. Orang itu rupanya kenal. Ya, siapa yang nggak kenal Sufyan ats-Tsauri? Laula annaka zahidu ahli zamanika ma akhbartuka an hali wala attala'tuka ala sirri. Kalau saja kamu memang seseorang yang ahli zuhud di antara zaman paling zuhud di antara ahli zaman kamu, ya. Ma akhbartuka an hali wala atlala'tuka ala sirri. Aku nggak perlu lagi menceritakan keadaanku, ya. Aku tidak perlu lagi memperlihatkan rahasiaku. Pasti engkau sudah tahu lah. Masa seorang yang sangat dekat dengan Allah tidak bisa melihat rahasia aku, gimana sih? Tsumma qala li kharajtu walidi hajan ila baitillahil haram hatta idza kuntu fi ba'dil manazil marida walidi fakumtu bi sya'nihi hatta mata faswadda wajhu. Sudah ada 5 menit lagi ya. Kata orang tersebut, tapi dia ngomong, walaupun bicaranya, masa Anda kan seorang
Anda kan ahli zuhud, orang yang paling zuhud di ahli zamanmu. Tapi tetap dia menjelaskan bahwa gini, aku ini keluar, kharajtu walidi hajan, wa walidi hajan. Aku dan bapakku pergi haji ke Baitullah. Tapi pada suatu ketika aku sampai di sebuah tempat, bapakku sakit. Waduh, mana ini? Pakum tuh bisa nih, aku uruslah, cari tabib, cari obat ke sana kemari. Tapi hatta mata, sayangnya dia keburu mati. Pas wadda wajhu, ketika dia mati, wajahnya kelihatan hitam. Fakultu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa ghataitu wajhahu faqala batsni ainaya panumtu hazinan faraitu rajulan lam ara ahsana minhu wajhan wala anzafa minhu thawban wala atyaba minna rihan yarfa'u qadaman wa yadhu ukhra hatta dana min walidi. Aku melihat wajah bapakku yang sudah meninggal itu ternyata kelihatan hitam sekali. Aku bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian aku tutup wajahnya dengan kain yang ada di situ. Sampai aku menangis sejadi-jadinya, sampai begitu dahsyatnya aku menangis. Sampai aku tertidur. Panumtu hazinan. Bakatku sedih, sare. Dalam tidurku aku melihat ada seseorang yang wajahnya begitu ganteng, yang tidak pernah aku lihat kegantengannya sebelumnya. Kemudian bajunya juga begitu bersih, putih. Kemudian aromanya begitu harum, begitu wangi. Lalu dia dekati bapakku. Kemudian dia menyingkap sarung yang menutupi wajah bapakku. Kemudian beliau mengusap wajah bapakku itu dengan tangannya. Fabyaddo, seketika wajah bapakku yang kelihatan hitam tadi menjadi putih. Summa walla roji'an, kemudian dia berlalu. Tapi fata'allaq tuh bisaubihi, aku pegang tuh erat-erat bajunya, baju orang yang begitu ganteng, gagah, harum, bersih bajunya. Aku pegang erat-erat. Fakultu ya Abdullah man antal ladzi minallah ala walidi bika fi ardil ghurbah. Siapa engkau wahai hamba Allah? Siapa gerangan Anda? Apakah Anda orang yang diutus oleh Allah dari sebuah tempat yang terasing, ya, untuk menyembuhkan bapakku, membuat bapakku wajahnya yang tadinya hitam menjadi putih? Siapa Anda? Kata orang tersebut, "Auma ta'rifuni? Apakah engkau tidak mengenalku? Ana Muhammadun ibnu Abdillah, sahibul Quran. Akulah Muhammad bin Abdullah yang memiliki Al-Quran." Oh, kagetnya luar biasa orang tersebut. Ternyata yang datang dalam mimpinya, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fil yaqzah. Kalau orang melihat bermimpi dengan Nabi, berarti dia bertemu langsung dengan Kanjeng Nabi. Yang datang menemui bapaknya itu, menemui dia dan bapaknya, mengusap wajah bapaknya dari tadinya hitam jadi putih, adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma anna walidaka kana musrifan ala nafsi. Sebetulnya bapak kamu ini isrof, ya, ala nafsi, melalaikan dirinya. Walakin kana yuksir salata alayya. Dia nggak pernah ngurus dirinya, tetapi dia selalu membaca sholawat kepadaku. Falamma nazala bihi manazal, setelah apa yang terjadi dialami oleh bapakmu, istaghasa bi wa ana ghiyasun liman aktsara salata alayya. Kemudian dia beristighasah, minta tolong kepadaku dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad qadaqat hilati adrikni ya Rasulullah. Itu istighasah kepada baginda Nabi. Wa ana ghiyasun liman aktsara salata alayya. Dan aku adalah orang yang menolong
bagi mereka yang banyak membaca salawat kepadaku. Pantabahtu, kata oleh Sofyan Sauri ini, langsung dia terbangun. Faizan wajhu abi qad ibyadda. Ternyata setelah dilihatnya, wajah bapaknya sudah putih kembali. Ya, ini cerita hikayat. Kalau bagi kita, terutama saya orang NU, percaya betul apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali, diriwayatkan oleh Imam Ghazali ini benar-benar terjadi. Ya, kalau saya sih orang NU percaya saja, karena tidak mungkin Imam Ghazali itu berbohong. Karena jauh kedudukan kita dengan Imam Ghazali bagaikan tanah yang paling bawah. Imam Ghazali di langit ketujuh. Beliau paham betul Al-Quran, paham betul sunnah Nabi. Beliau ahli segalanya, beliau juga ahli ra'yu, ahli pikir. Udah kita ikutin sajalah, percaya apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Jadi intinya, orang yang banyak membaca salawat kepada baginda Nabi, maka Allah akan menolong orang tersebut dengan menjadikannya orang-orang yang husnul khawatimah ketika akhir hayatnya akan didatangin oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi orang-orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ayo baca salawat ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al-Mustafa wal-Murtada wa banahuma wa Fatimah. Ku agungna Kangjeng Nabi sareng Sayyidina Ali, Hasan Husain cucu Nabi, Siti Fatimah nu suci. Mangga sareng li khamsatun utufi biha harral wabail hatimah al-Mustafa wal-Murtada abnahuma wa Fatimah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.